2 minggu lalu Anda belajar sesuatu yang penting sekali, yaitu tentang iman yang mengalahkan dunia. Masih ingat teman-teman? Coba lihat sebelah kiri kanan, masih ingat ke tidak? Hah? Masih ingat? Coba tanya dulu yang jelas. Yang masih ingat saya kasih kue. Ya. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Iman yang benar itu mampu mengalahkan dunia. 1, 2, 3. Ya. Hari ini saudara, kita memperluas lagi betapa pentingnya semua orang Kristen itu memiliki iman yang benar. Karena kebanyakan orang Kristen ini dia sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi belum tentu dia memiliki iman yang benar. Katakan sebelah kiri kanan, memang ketong sudah Kristen, tapi belum tentu kita punya iman yang benar. 1, 2, 3. Anda harus bisa menyimak baik-baik, suara saya masih serak-serak. Saya punya kepala juga masih pusing-pusing, belum pulih 100% karena drop sekali dalam pelayanan Keva. Minggu-minggu ke depan juga saya harus kembali ke sana untuk persiapkan tim di sana supaya bisa bertumbuh dengan baik. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kita pasti bisa. Nah, saudara, kasih tahu dulu di sebelah kiri kanan, walaupun kita sudah Kristen, belum tentu kita punya iman yang benar. Ngomong dulu. Ya. Jadi kebanyakan orang Kristen itu seperti beberapa waktu Kak Victor selalu ngomong. Ada orang Kristen yang terlahir tuh dari orang Kristen. Tapi sebenarnya dia sendiri belum memiliki iman yang benar. Jadi dia hanya percaya Tuhan Yesus karena dia terlahir dalam keluarga Kristen. Jadi bukan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak. Dia hanya cuma karena terlahir dalam keluarga Kristen. Jadi dia mau sonde mau. Ya dia terima apa yang dipercaya oleh kedua orang tuanya. Apa yang dipercaya oleh keluarga. Apa yang dilakukan oleh tetangga. Jadi karena tetangga setiap hari Minggu pergi gereja, ya dia ikut. Pergi sekolah Minggu, ya dia ikut. Remaja dia ikut. Pemuda dia ikut. Ya karena lingkungannya seperti itu. Tetapi apakah dia mengalami Tuhan? Tidak. Coba lihat sebelah kiri kanan. Buktinya orang Kristen percaya Tuhan Yesus, tapi masih mabok. Masih merokok. Masih berzina, bahkan membunuh, masih mendendam, masih apa lagi? Menipu, bohong, pencuri. Coba lihat sebelah kiri kanan, penipu. 1, 2, 3. Ya toh? Bilang percaya Tuhan Yesus, tapi omong kosongnya luar biasa. Bilang percaya Tuhan Yesus, tapi pemokol. Coba lihat sebelah kiri kanan, pemalas. Coba omong sebelah kiri kanan, pemalas. Ya toh? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda benar-benar punya iman yang benar? Tidak bisa hanya sekedar Anda hari Minggu pergi gereja, hari Senin atau hari apa dalam persekutuan kamu datang di sini, ada persekutuan dekat rumah luju ikut, ada pergumulan luju ikut, ibadah rumah tangga luju ikut, persekutuan di mana dulu ada habis. Lupa muka saya yang kau lihat ini. Apakah itu menjamin kau pasti mati masuk surga? Belum tentu. Karena masalahnya iman ini harus memiliki, ketika kamu percaya kamu harus betul-betul memiliki iman yang benar. Iman yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu masalahnya. Kenapa Anda harus punya iman yang benar di hadapan Bapa? Kamu lihat saya kasih ada 4 poin. Poin yang pertama itu sudah saya bahas 2 minggu lalu. Tapi ketika dalam perenungan saya pribadi tentang iman ini, apa sih Tuhan? Kok begitu penting iman buat Bapa ya? Dan begitu penting iman itu buat kami yang ada di bumi ini, yang percaya sama Engkau. Sekarang saya tanya teman-teman, Anda nih percaya kepada Dia yang tidak pernah engkau lihat? Siapa sih ini perlihat Tuhan? Tapi Anda disebut percaya sama Dia. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Itu luar biasa kakak. Biasanya orang percaya karena sudah pernah lihat, betul tidak? Sudah pernah merasakan, maka dia percaya. Jadi iman
Kamu tidak lihat tapi kamu percaya. Kamu disebut orang-orang yang berbahagia. Katakan, saya orang berbahagia. Nah, Anda perhatikan ada 4 poin. Supaya Anda tahu betapa pentingnya iman yang benar yang harus kau miliki. Bukan sekedar hari Minggu pergi gereja, ada kebaktian lu ikut, ada persekutuan lu ikut, ada doa lu ikut, tapi lu tidak punya iman yang benar. Lu hanya sekedar percaya karena lu hidup dalam orang Kristen. Lahir dalam keluarga Kristen, ada dalam lingkungan Kristen, ada dalam pelayanan, diajak pelayanan, lu pelayanan. Diajak KKR, lu ikut KKR, KPI, lu ikut KPI. Ada ibadah pemuda di rayon apa, lu juga ikut di sana. Tetapi lu tidak punya iman yang benar. Kasih tahu sebelah kiri kanan, sia-sia. Itu sama seperti Salomo berkata bahwa seperti menjaring semua apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini semuanya sia-sia. Kenapa itu terjadi? Karena manusia itu hanya cuma mempercayai, sekedar mempercayai. Hanya karena dia terlahir dalam sesuatu yang orang sudah percaya terlebih dahulu, dia ikut saja. Tanpa dia memiliki iman yang benar. Nah, kamu di sini, kamu harus mulai melatih diri kamu dalam satu posisi yang berbeda. Yaitu memiliki iman yang benar. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Bapa dan iman kamu. Setuju, katakan amin. Nah, iman kamu ini harus benar-benar yang punya iman yang benar sesuai Bapa punya. Satu, kenapa kau harus punya iman yang benar? Karena imanlah yang membuat kamu diselamatkan. Iman membuat kamu diselamatkan. Buka Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Yang pertama, karena iman yang benar manusia diselamatkan. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Terus ayat 9. Ya, kamu baca ayat yang ke-8 sekali lagi. 2, 3. Oleh iman. Anda perhatikan baik-baik. Bukan hasil usaha kamu, tapi karena iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Oleh apa, kakak? Percayamu yang sungguh, yang sesuai takarannya Bapa. Iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar. Kamu diselamatkan. Makanya butuh iman yang benar. Bukannya sekedar, yang penting saya percaya Tuhan Yesus, saya kasih persembahan, saya kasih perpuluhan, saya hari Minggu pergi gereja, saya juga ikut pelayanan, saya pasti diselamatkan. Kakak, bukan pelayanan yang menyelamatkan ketong, bukan kebaktian yang menyelamatkan ketong. Itu bagian untuk memperkuat iman ketong. Tetapi menyelamatkan ketong itu iman ketong. Setuju, katakan amin. Maka yang kau kejar itu imanmu. Yang kau kuatkan itu imanmu. Yang meneguhkan kau harus meneguhkan kau punya iman itu. Bukan kau perkuat kau punya pelayanan. Bukan kau perkuat kau punya ibadah saja. Tapi imanmu yang kau perkuat, kakak. Makanya ketika kau datang pelayanan, kau datang ibadah, kau datang ikut pergumulan, kau harus betul-betul dengan khusyuk. Kau harus betul-betul dengan sungguh-sungguh. Kau harus mempersiapkan kau punya diri dengan sungguh-sungguh. Membuka kau punya hati, membuka kau punya diri, membuka lu punya pikiran. Untuk kau mengambil sesuatu yang bisa membuat imanmu itu bertumbuh. Ada amin? Jadi ketika lu pergi gereja dimanapun, mau gereja apa, pergi gereja di sana. Kecuali setan pun gereja. Tidak ada gereja setan ya. Yang ada namanya gerombolan setan. Ono gereja itu artinya persekutuan orang yang percaya yang keluar daripada gelap kepada terangnya. Lu bilang gereja setan, bagaimana? Kasih sebelah kiri kanan yang ada gerombolan setan. Omong kuat. Jadi jangan pakai istilah gereja. Karena gereja itu persekutuan orang yang dipanggil keluar daripada gelap pada terang. Ini gerombolan setan, gereja setan. Tidak ada, bikin malu Tuhan saja. Jadi Anda harus bisa pahami supaya apa? Kuat iman kamu. Karena imanmu itulah yang menyelamatkanmu. Kasih tahu, bukan ibadahmu yang menyelamatkanmu. 1, 2, 3. Bukan pelayananmu yang menyelamatkanmu. 1, 2, 3. Makanya banyak orang yang kejar pelayanan, kejar jam tayang. Ada banyak orang yang kejar memperbaiki, membuat sebegitu indahnya permainan musik, sebegitu rapinya ibadah yang begitu indah, supaya mereka punya berpikir untuk mempersembahkan
Bapak sudah butuh itu sebenarnya Kak. Yang Bapak butuh itu apa? Imanmu. Karena Bapak rindu iman itu sampai pada titik menyelamatkan kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Jadi yang kamu kejar hari ini adalah memperkuat imanmu. Membuat imanmu semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin menguasai hidup kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan sampai kau berpikir karena perbuatan-perbuatanmu itu membuat kamu diselamatkan. Hati-hati. 1, 2, 3. Ngomong kuat. Ya, karena banyak orang pikir yang penting pelayanan. Tuhan pasti tahu. Yang penting pelayanan. Tidak bisa gitu. Kuat iman dulu. Belajar untuk memiliki iman yang benar. Karena iman itu menyelamatkan kamu. Ada amin? Katakan, saya harus punya iman yang benar. Karena iman yang saya miliki itu menyelamatkan saya. 1, 2, 3. Nah, oke, yang kedua. Iman itu, kenapa kamu butuh iman yang benar? 1, iman itu menyelamatkan kamu. Yang kedua, iman itu membenarkan kamu. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. 2, 3. Sebab itu, oke, omong kuat. 1, 2, 3. Sebab itu, kita hidup dengan Allah oleh karena Anda perhatikan. Iman membuat orang dibenarkan. Kamu lihat. Jadi bukan ibadahmu, bukan pelayananmu. Bukan masalah yang lain-lain yang bersifat rohani tanda kutip. Yang membuat kita tuh dibenarkan. Oh, saya latih paduan suara. Oh, saya main musik. Oh, saya pergi pelayanan di sini. Oh, saya melayani keluarga saya. Oh, saya urus ini, urus. Saya pasti diselamatkan. Tidak bisa kan. Saya pasti dibenarkan. Nggak. Jangan pikir yang lain-lain. Bapak punya aturan tuh begini. Ketong jangan bangun. Ketong punya persepsi, pemikiran. Ketong punya tafsiran sendiri. Setuju, katakan amin. Kalau Alkitab berkata imanmu yang membenarkan kamu. Iman. Yang model apa sampai kau dibenarkan. Iman yang model apa sampai kau diselamatkan. Nanti kita bahas. Jadi butuh iman yang benar-benar ini Kak. Bukannya sekedar pelayanan, bukannya sekedar ibadah. Bukannya sekedar hal-hal rohani yang kau buat, pemberian, memberi. Itu baik semua, bukan saya bilang salah ya. Tetapi jangan sampai kita berpikir dengan cara itu, kita dibenarkan. Kasih tahu kita dibenarkan oleh karena iman. 1, 2, 3. Amin. Tadi pertama, iman membuat kita apa? Yang kedua, iman membuat kita apa? Yes. Yang ketiga, saya cepat aja. Iman membuat Bapa digerakkan. Kita, karena iman kamu dan saya, kita menggerakkan Bapa untuk bekerja di dalam kita. Atau bahasa Alkitab begini, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan semua yang benar, semua yang baik. Bagi setiap mereka yang mengasihi, yang percaya dengan sungguh kepada Bapa. Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-28. Iman menggerakkan Bapa untuk bekerja. Anda bayangkan. Imanmu menggerakkan Bapa bekerja dalam kamu. Roma pasal berapa tadi? Salah ya. Coba cari dulu. Berapa? Roma 8, 2, 3. Ini saya pikir 1/8. Ayat 8. 2, 3. Sekali lagi omongnya agak kuat. 2, 3. Kita tahu sekarang untuk yaitu Anda perhatikan ini baik-baik. Karena iman seseorang, dia mampu menggerakkan Bapa untuk bekerja di dalam dia pun diri. Sehingga kadang-kadang kamu belum berpikir Bapa telah menyediakan sesuatu untuk hidupmu. Setuju, katakan amin. Bapa bekerja begitu dahsyat dalam hidup kamu.
menolong kamu, menyertai hidupmu. Immanuel itu nyata dalam kamu dan saya punya hidup. Karena apa? Imanmu. Sekali lagi, karena iman, kamu menggerakkan Bapa untuk bekerja, turut bekerja dalam hidupmu. Katakan sebelah kiri kanan. Karena imanmu yang benar itu menggerakkan Bapa bekerja dalam hidupmu. 1, 2, 3. Bisa nangkap sampai sini. Yang keempat, iman itu mengalahkan dunia. Menyelamatkan kamu, membenarkan kamu, menggerakkan Bapa untuk bekerja, turut bekerja dalam hidupmu. Dan yang keempat itu, mengalahkan dunia. Gila, kamu tetap stay di dunia, ada di bumi, tapi kamu mampu mengalahkan semua yang ditawarkan dunia. Maka kamu tetap dalam posisi apa? 1, diselamatkan. 2, dibenarkan. 3, kamu tetap ada dalam satu posisi yang sama. Berjalan bersama dengan Bapa dan Bapa bekerja di dalam kamu. Dahsyatnya luar biasa. 1 Yohanes pasal yang keempat, iman mengalahkan dunia. Kamu sudah baca beberapa minggu yang lalu. Amin. Ayat yang keberapa? Hah? Cepat. 1 Yohanes 2 ya? 2 atau 4? Cepat. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi, 2, 3. Sebab semua yang lahir apa itu? Iman. Iman itu mengalahkan dunia. Kalau kamu sudah sampai di situ, maka kamu stay, kamu tetap safety atau aman, kamu tetap ada dalam posisi diselamatkan, kamu ada dalam posisi dibenarkan, kamu ada dalam posisi berjalan bersama dengan Dia, Bapa kita yang kudus dan benar, yang turut bekerja dalam seluruh kehidupan kamu. Bayangkan, kalau kamu mampu mengalahkan dunia. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan dunia kalau dia tidak punya iman, kakak. Makanya kamu lihat betapa luar biasanya iman yang kamu perlukan, kak. Tidak bisa kamu hanya sekedar jadi orang Kristen karena keturunan atau karena terlahir dalam keluarga Kristen, tidak bisa. Nanti masalah datang kamu ciut, tekanan datang kamu drop, kamu stres, kamu depresi, kamu khawatir, kamu bimbang, kamu mulai menyalahkan dirimu. Kamu mulai menyalahkan orang lain. Kamu bahkan menyalahkan Tuhanmu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Karena iman yang kau miliki bukan iman yang benar. Tapi karena iman keturunan. 1, 2, 3. Iya tuh. Keluar dan keluar mama bilang haleluya. Anak lain. Kau tahu haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lu dari kecil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nanti ada foto sih Tuhan Yesus ini Tuhan Yesus. Sudah pernah jumpa Tuhan Yesus? Lu nakal ujah angin. Lu harba biru dalam hidup. Nanti sudah jatuh sakit mau mati baru ketemu Tuhan. Betul kok sonde? Jangan sakit lah. Ada masalah baru ketemu Tuhan. Minimal bicara hamba Tuhan kau berdoa. Mulai hamba Tuhan bilang begini, oh ini ada dosa ini, dosa ini, dosa ini. Masalah ini mulai terbuka. Iya betul sudah. Ini yang menghalangi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Memang di Timor begitu sudah. 1, 2, 3. Ya toh. Apalagi kalau mau buat sesuatu. Maka mama pun adik kakak dong kumpul semua. Kumpul keluarga kau doa putus dulu. Tapi ini ada menghalangi. Main doa putus. Setiap kali mau acara apa doa putus. Setiap kali anak mau wisuda doa putus. Setiap kali ada yang satu sakit, doa putus. Coba lihat sebelah kiri kan. Iman model apa model begitu? 1, 2, 3. Apakah itu iman yang mengalahkan dunia? Kan tidak, kak. Halo orang Kristen, hai orang Kristen. Kamu nih Kristen duniawi atau Kristen benaran? Kamu Kristen yang terlahir karena perjumpaanmu dengan penciptamu? Atau karena kamu Kristen duniawi, karena kamu lahir di muka bumi ini, kamu jadi orang Kristen. Oh karena papa saya ini suka baca Alkitab, jadi saya juga suka. Tapi lu sudah pernah mengalami dia. Nah, lihat saya.
Untuk kamu bisa tahu kamu memiliki ini iman yang benar ada 3 hal. Tadi ada 4 iman. Kenapa kamu harus memiliki iman yang benar? Ada 4 alasan. Sekarang untuk bisa memiliki itu iman ada 3 cara. 1, ini sesuai kitab suci semua ya. 1, iman itu bertumbuh dari apa? Pendengaran. Roma 10 ayat yang ke-17. Dengar dulu, baru bisa berpikir ya. 2, 3. Anda bisa lihat, kalau kamu mau benar-benar memiliki iman yang benar, harus sering-sering dengar. Dengar apa? Oke, firman Tuhan itu dalam bentuk apa? Khotbah dan lagu. Tulisan dan quotes. Coba lihat sebelah kiri kanan. Berapa banyak lagu rohani yang lu dengar? Berapa banyak hal yang lu baca? Quotes, renungan, lu baca enggak? Alkitab lu baca enggak? Khotbah-khotbah lu dengar tidak? Coba lihat sebelah kiri kanan. Muka munafik, pemalas baca Alkitab, pemalas dengar khotbah, pemalas dengar lagu rohani yang kau dengar tulus pun lagu terus. Ya toh? Kawannya cuma dengar itu Taylor siapa itu. Kemudian kawannya dengar itu Beyonce. Kemudian ada lagi Madonna, ada lagi yang lain-lain. Kenapa batuk? Saya yang harus batuk, bukan kamu. Ya toh? Coba lihat sebelah kiri kanan. Apa yang kamu konsumsi? Yang kau dengar tiap hari ini apa? Coba tanya. Khotbah atau keluh kesah orang? Orang pun mengeluh di kantor lah, orang pun mengeluh ini kau belum dapat ini rumah belum satu pun yang dijual. Atau lu dengar orang punya curhatan. Pokoknya lu ini adalah tempat curhatan yang paling terindah dan terbaik. Semua masalah yang ada di sini, lu lah tempat yang terbaik untuk kau tuh curhatkan. Telingamu tuh lu simpan apa? Kasih tahu. Mau punya iman yang menyelamatkan? Mau punya iman yang membenarkan kamu? Mau punya iman yang menggerakkan Tuhan untuk turut bekerja dalam segala hal dalam hidup? Mau punya iman yang mengalahkan dunia? Latih telinga kamu untuk dengar hal-hal yang benar dari Bapak kita. Setuju, katakan amin. Latih dengar khotbah. Baca tulisan-tulisan yang memberkati. Quotes-quotes yang memberkati. Lagu-lagu penyembahan yang memberkati. Pujian yang luar biasa. Harus. Bukan lu naik lagu tiap hari lagu bento. Kemudian mulai lagu ikan naik di pantai. Kemudian lu mulai goyang kiri, goyang kanan naik. Kakak sekali-sekali iya tidak apa-apa. Tapi pagi, siang, sore, malam ini. Ya beta juga lihat ada banyak. Beta punya sepupu, beta punya ipar. Bukan anak dilatih untuk ketemu Tuhan. Anak latih di pesta goyang-goyang. Bagaimana bisa begitu? Mau melayani Tuhan, mau mencintai Tuhan Yesus karena mana? Sudah dari kecil-kecil itu doktrin. Bangun pagi, buka lagu ya anak saya nomor 2. Bangun pagi langsung, Siomanise. Bukan lagu pop ya, tapi lagu rohani. Siomanise, langsung dia di depan begini. Goyang. Dia akan dengar lagu pop. Dia hanya mau lagu rohani toh. Tidak akan lagu pop, dia tidak suka. Didoktrin dari kecil. Lagu rohani. Setiap kali saya mau masuk ruang doa saya, pasti doa ini sudah diintip di pintu. Papa, ikut doa. Ya doktrin. Kecil-kecil. Tidak bisa lu ajar anak pergi di pesta goyang. Itu kena toki. Dengar terus apa yang dia lihat dan dia dengar apa yang orang tuanya buat, apa yang orang tuanya katakan, apa yang dibicarakan dengan mamanya tiap hari baca Alkitab. Harus
ceritakan tentang kisah-kisah, wajib. Ini contoh orang tua misalnya. Kami punya tugas dititipkan anak 2 orang untuk apa? Membuat mereka kenal dan ketemu Tuhan Yesus istilahnya. Setelah itu mereka akan mengalami banyak hal dalam hidup mereka masing-masing. Tapi dalam sekarang supaya dong ketemu Tuhan. Dong bukan jadi orang Kristen hanya cuma karena papa mamanya Kristen. Kemudian dong jadi percaya Tuhan Yesus, Bapak Yasa begitu terus. Tidak ada. Dong harus ketemu Tuhan. Harus tidak. Kasih tahu sebelah kiri kan. Karena lu di sini sendiri, lu bapak mama belum ketemu Tuhan, lu yang ketemu duluan dan lu harus kenal Tuhan Yesus di dong. Setuju katakan amin. Kasih tahu tugas kita, kasih tahu Tuhan Yesus di bapak dan mama. 1, 2, 3. Jangan langsung pikir, nanti dong bilang katong anak kicibo, udah mau omong katong sudah lahir duluan, katong baru lahir di belakang, katong mau ajar orang tua, tidak. Jangan seorang pun menganggap engkau remeh atau rendah karena engkau muda. Makanya jadi teladan dalam omonganmu, perkataanmu, kekudusan hidupmu, kesetiaanmu. Supaya tidak ada seorang pun menganggap engkau rendah dan remeh. Oleh karena itu, milikilah iman yang benar. Amin. Caranya apa? Latih ini telinga, latih ini mata. Konsumsi yang benar. Konsumsi yang membangkitkan iman kamu. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan dengar lagu pop terus. Bukan berarti tidak boleh ya, silakan. Tetapi konsumsi yang lebih banyak itu yang benar. Yang membuat kamu kuat. Setuju katakan amin. Yang kedua, kalau kamu mau punya iman yang benar. Yang mampu membuat kamu diselamatkan, dibenarkan. Menggerakkan Bapa untuk bekerja dalam seluruh hidupmu. Kemudian mengalahkan dunia. Kau harus punya waktu merenung. Sudah dengar? Duduk dan diam. Bukan lu dengar habis lu tapaleo kiri kanan di seluruh dunia. Makanya orangnya dengar firman habis itu dia tapaleo. Atau dia dengar firman habis di pelayanan sini pelayanan. Duduk kau diam dulu. Jangan semua pelayanan lu rau habis. Tekanan ini gila kak hari-hari ini. Iblis itu tahu waktunya tinggal sedikit. Dia kasih naik semua yang nikmat dengan daging ini. Yang memikat dagingmu itu dia kasih naik. Di tahun 2025 ada satu mantan namanya Mongol, dia bilang apa? Virus yang lebih jahat daripada COVID-19 itu adalah hawa nafsu, birahi. Maka semua media sosial kakak akan dipakai untuk apa? Menggembor-gemborkan semua yang membangkitkan birahi seseorang. Punya waktu merenung. Harus merenungkan firman ini siang dan malam. Kata siang bicara tentang waktu lu bekerja. Kata malam waktu kau beristirahat. Jadi tidak ada waktu bilang waktu beta lowong baru beta perenungan. Tidak ada. Waktu kau bekerja juga. Kau punya konektivitas dengan Tuhan itu jalan. Kak. Waktu kau mau istirahat pun juga. Kau punya satu konektivitas dengan Tuhan itu ada. Bukan lu tidur melenggang ini lu susun tahu diri lah. Mau punya iman yang menyelamatkan? Mau punya iman yang membenarkan kamu? Mau punya iman yang menggerakkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup? Mau punya iman yang mengalahkan dunia? Punya waktu untuk merenungkan sabda ini siang dan malam. Selama lu tidak punya waktu untuk merenung, tidak punya waktu untuk berdoa, duduk, mendengar Roh Kudus bicara, mengizinkan hikmat dan pengertian itu menerobos dalam lubung hidup. Sampai kapanpun mau sejuta pelayanan yang lu lakukan. Mau seberapa banyak ibadah yang lu ikuti. Iman yang kau miliki bukan iman yang menyelamatkan kamu. Iman yang lu miliki bukan iman yang membenarkan kamu. Ujung-ujung binasa semua. Ayo punya waktu merenung, ayo. Jangan duduk hanya cuma sedikit pamer lu segala macam aktivitas. Stop. Ada amin? Amin dulu. Ya, ayo bangkitkan imanmu. Yang ketiga, bagaimana kau punya iman yang benar? Iman itu harus diproses. Pak. Lewat proses baru lu bisa punya iman yang tahan uji. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Roma 5 ayat yang ke-3 sampai 4. Kita baca 1 Petrus dulu. Ya. 2, 3.
Makan toh tadi. 1, 2, 3. Kamu lihat. Hanya iman yang melewati proses yang bisa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Yerusalem yang baru, kakak. Makanya untuk memiliki iman yang kuat, iman yang benar, Anda harus masuk yang disebut dengan proses atau ujian. Katakan sebelah kiri kanan, kalau ada proses hidup, kalau ada ujian yang diizinkan Bapa terjadi, mau itu sengaja maupun tidak sengaja, kamu harus melewatinya dengan sukacita. Karena itu akan membuat imanmu tahan uji. 1, 2, 3. Bilang begini, harus tahan uji, harus lewati proses. 1, 2, 3. Amin. Jangan baru tekanan sedikit, semua lari. Baru diomongin sedikit, sudah mau lari. Lebih-lebih, baru dikasih nyaman sedikit. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ilmu yang paling atau senjata paling mematikan yang dibuat oleh iblis adalah apa? Kuat. Lagunya siapa punya lagu bilang kenyamanan apa? Rizky Febian bilang apa? Coba nyanyi dulu. Yang suka nyaman dulu. Beta tahu itu lagu tapi beta mau ungkapkan susah. Ayo, coba bantu dulu. Ke mana? Paul, coba Paul. Oh, berdua bersamamu. Apa artinya? Bikin hancur. Anda bisa bayangkan. Yang bikin hancur seseorang itu apa? Jadi dia nyaman di rumah Tuhan, itu juga bahaya. Dia nyaman dalam pelayanan, juga bahaya. Kalau tidak ada proses dalam pelayananmu, tidak ada proses dalam hidupmu, lu tidak akan pernah menjadi orang yang tahan uji. Tidak akan melahirkan ketekunan, tak bisa. Oleh karena itu 3 hal ini penting dalam kau punya hidup, supaya kau punya iman yang benar. Bukan jadi iman orang Kristen karena terlahir dalam keluarga Kristen. Tapi benar-benar punya iman yang benar, yang menyelamatkan, yang membenarkan, yang menggerakkan Tuhan untuk bekerja dalam lupung hidup, yang mengalahkan dunia. Harus melewati 1, mendengarkan sabda Bapa, membaca, merenungkan sabda Bapa. Yang kedua, yang ketiga melewati proses hidup. Iman tidak bisa bertumbuh tanpa proses hidup. Katakan sebelah kiri kanan, lu butuh proses. Lu butuh ujian supaya imanmu bertumbuh. 1, 2, 3. Iya. Jangan seperti yang di Amarasi. Diperhadapkan di depan orang, muka ke setan. Penakut. Tidak bisa bicara. Selalu merasa diri anak kecil. Selalu merasa diri bahwa dia tidak bisa buat apa-apa. Itu bodoh namanya. Berhadapan dengan orang, kau nyatakan kau punya diri. Saya anak Tuhan. Dipilih dari mulanya. Tak usah takut. Mau dia umur 60 ke, dia umur 70 ke. Mau dia itu ketua majelis ke, dia itu segala macam. Dia akan ke penatua, hajar. Kalau kau dalam posisi yang benar. Tidak perlu takut. Ini tahu toh keton timur ini. Bikin malu saja. Ketika dalam proses mukamu itu angkat. Hadapi. Bukan di belakang saya jengkel kafi. Lu jengkel habis. Jengkelmu bisa merubah. Hadapi. Ada amin. Amin. Iya dong. Ini baru 1 Oesena. Belum 1 Kabupaten Kupang. Baru 1 Oesena. Itu pun juga hanya sekeliling situ saja. Pena uni. Amin. Ya.
Jangan pernah hadapi. Apalagi kalau kita ada di jalan yang benar. Apa yang mereka isukan, sonde betul. Hai, ini keluar sini masuk. Masuk sini, keluar sini. Tabrak. Dulu 18 tahun yang lalu begitu kita. Saya bukan seluruh kota Kupang. Satu Indonesia. Nama saya sampai tenar di Riau, Yogyakarta, Surabaya. Sampai pendeta-pendeta khotbah di Riau titip salam buat saya. Pendeta pernah pergi Riau. Sampai pendeta satu datang sini dia bilang begini, Victor lu pernah pergi Riau? Soalnya pernah. Tapi lu tenar sekali di Riau. Terima kasih Pak. Itu artinya Bapak bernubuat buat saya. Tidak benar ini. Masa beta yang khotbah di situ lu pun nama yang dong suarakan di situ. Oh amin Pak, saya tidak tahu Pak. Di Jogja juga seperti itu. Di Surabaya seperti itu. Saya khotbah di Jogja baru bilang gini, ini Victor ini. Ini yang dulu. Ini yang ketong dengar lu nama. Ini amin Pak. Jadi pas ketemu orang fisik toh. Dulu hanya alam roh. Ditantang. Emangnya saya tenar karena khotbah seperti banyak pendeta besar di Kupang. Tenar karena bilang sesat. Menghebohkan satu negeri ini. Duduk di pinggir jalan, orang buang ludah. Pergi di satu gereja, orang lempar dan batu, buang ludah. Naik bemo, beta pemuka di itu. Wanted, nabi palsu. Ya karena memang itu disusun sedemikian rupa untuk membunuh saya secara, itu namanya pembunuhan karakter. Lari saya, nggak lari Kak. Hadapi, di sidang 2.800 orang. Lari, nggak lari Kak. Ditangkap polisi 4 kali. Diinterogasi berkali-kali. Hanya gara-gara komunitas ini. Lari? Nggak lari bos. Hadapilah. Sampai hari ini bisa ketemu kamu kok. Jadi itulah yang membuat kami tahu bahwa ini ada di jalannya Tuhan. Itu yang membuat kami mengerti bahwa iman itu membuat kami, proses itu membuat kami punya iman yang menyelamatkan, membenarkan, membuat menggerakkan Tuhan bekerja, mengalahkan dunia, itu kami alami. Oleh karena itu proses itu jangan pernah kamu anggap remeh. Ada amin. Jadi ketika kamu mengalami proses hidupmu, sekecil apapun juga, itu sangat bermanfaat untuk iman kamu. Setuju katakan amin. Mungkin saya pernah dalam satu pelayanan, sudah mau khotbah tiba-tiba yang naik bukan saya, orang lain kakak. Tapi dalam surat itu saya punya nama yang khotbah. Tapi sampai di tempat khotbah orang lain yang naik untuk khotbah. Bagaimana perasaan kamu? Satu kali, berkali-kali. Tujuan untuk apa? Melatih hati saya supaya kami tahu diri bahwa ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Sehingga sudah terbiasa. Lu mau dihargai atau tidak dihargai, setan di situ. Istilahnya begitu. Farek. Ini punyanya Tuhan, bukan punyanya saya. Apa yang mau kita banggakan di sini? Tidak ada. Gedung, buat apa? Ini gedung Tuhan kasih juga untuk apa? Supaya orang tahu bahwa ini benar. Allah turut bekerja untuk mendatangkan semua yang baik bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Pembuktian bahwa kita mengasihi Dia. Makanya Dia bekerja sampai detik ini. Setuju katakan amin. Itu supaya kamu mengerti. Jadi sekecil apapun proses jangan lu menghindar. Karena itu bermanfaat untuk imanmu kakak. Ada amin. Dimarahin. Dikucilkan. Dianggap remeh. Tidak dianggap begitu. Kamu digosipin kiri kanan. Kok kamu sudah punya apa-apa. Kelihatannya semua melayani tapi kok beta sudah ada uang. Tuhan lagi latih lu tuh supaya tidak khawatir. Tuhan latih lu supaya itu betul-betul lu rendah hati bergantung sama Tuhan. Bukan lu berjuang dan lu punya usaha, beta harus kerja. Sampai kapanpun lu tidak akan pernah puas dengan lu sendiri. Saya bersaksi hidup, saya tidak pernah bersaksi tentang hidup saya. Selama saya hidup melayani, tidak pernah orang kasih saya uang kakak. Di gereja dulu. Hari ini orang kasih gaji, sekian gaji. Kami dapat. Kerjanya saya apa? Mulai dari cuci WC, pel gereja. Habis itu bersihkan meja kursi. Siapkan bajunya pendeta. Dia punya toga, saya yang siap semua kak. Sampai saya harus main musik. Saya pimpin pujian.
Kalau dia tidak ada saya harus khotbah. Semua kita kerja. Kasih uang. Makan. Saya punya teman mungkin dia tidak ada sudah mati kan saya tidak tahu. Dia tukang parkir di Bumi Putra situ. Dia ketemu saya namanya Kanor. Dia hanya menangis peluk saya menangis. Kenapa? Saya bilang lu menangis karena beta ingat ketong 4 orang 6 orang di dalam gereja. Ketong beli itu tahu yang di situ lu masih ingat itu tahu goreng. Beta juga ikut sedih lah. Tahu ini besar begini ketong bagi 4 kakak. Ketong ambil sayur pepaya di belakang kemudian ketong masak ketong 4 makan. Beta bilang lu tahu saya ungkap itu lah. Sonde beta lihat lu beta bangga sa. Beta pernah hidup dulu. Susah. Tidak ada uang. Mau beli makan sudah ada uang kak. 0. Bukan oleh minus. Bertahan. Beta yang penting ada tempat beta bisa taruh beta kepala. Bisa pelayanan. Beta diusir dari gereja. Kamu tahu beta isi beta pakaian 1-2 potong saja di dalam karung. Keluar dari itu gereja. Dengan buku 1. Bepu ijazah semua dibakar. Apa yang mau banggakan? Tidak ada. Tuhan bilang beta ambil semua dari lu. Keluar. Hanya cuma pakaian 1 potong. Ada 1 potong di dalam karung. Keluar. Mau tinggal di mana? Saya punya keluarga banyak di sini. Itu ujian buat ketong. Tujuan untuk apa? Melatih ini iman kakak. Supaya yang kita pandang ini hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Setuju katakan amin. Jadi ketika anda yang ada di proses dalam hidupmu, mau di sini, mau di luar sana, di keluargamu, hai, itu berguna buat iman kamu. Jangan selalu kau membela kau punya diri bahwa kau selalu benar. Coba lihat dari sisi bagaimana imanmu bertumbuh. Bagaimana kau melihat bahwa itu proses membuat kau semakin kuat dengan Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan. Semakin bergantung sama Tuhan. Itu penting kak. Sekecil apapun prosesnya. Sekecil apapun ujian yang kau miliki. Sekecil apapun tekanan yang kau punya. Itu membuat kamu semakin bergantung sama Tuhan. Karena imanmu akan semakin kuat. Ada amin? Beta pun bapak mama masih pergi songgo-songgo. Masih pergi bakar lilin di kubur. Masih pergi panggil dengan nenek moyang. Itu prosesmu. Itu ujian buat kamu. Bagaimana lu bisa mempengaruhi keluargamu untuk tidak lagi. Ayo perkuat iman kamu. Jangan lu salahkan mereka. Jangan lu juga tuduh mereka itu begini-begini. Buat apa? Lu semakin menuduh, semakin mereka akan berbuat lebih jahat. Tapi semakin lu duduk diam di kaki Bapa, Allah akan turut bekerja untuk mengubah hidup mereka. Setuju katakan amin. Kan begitu. Bice mengeluh di Amarasi sana. Dong ini begini, dong begini. Betul tidak Bice? Kenapa dong begini? Dong kan begini. Itu proses kalian. Sekarang mereka hadapi masalah di Amarasi. Ketong sudah ada bagian hukum yang bisa menghadapi. Dulu saya seorang diri kak. Seorang diri loh. Karena yang paling besar saya sendiri. Yang lain ini anak kecil. SMP SMA. Tapi bisa lewati. Sekarang ayo. Jangan jadi pribadi yang imannya cengeng. Imannya tidak kuat. Baru hadapi masalah sedikit kamu drop. Sakit sedikit, goyang-goyang tidak bisa. Sibuk kerja sedikit, kamu tidak bisa mengalahkan kerja kamu. Ayo. Coba renungkan kembali itu semua. Amin. Karena iman yang benar membuat kamu diselamatkan. Iman yang benar membuat kamu dibenarkan. Iman yang benar membuat kamu menggerakkan Tuhan kita, Bapa kita untuk bekerja, turut bekerja di dalam hidupmu. Iman yang benar membuat kita apa kakak? Mengalahkan dunia. Caranya mendengar firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkannya dan berproses dalam hidup kamu. Mari tundukkan kepala.